Hai, ketemu lagi dengan aku New di Nos ID. Pada episode sebelumnya, kita udah ngebahas apa itu Bitcoin dan bagaimana cara kerjanya. Nah, kalau kalian belum nonton episodenya, kalian bisa cek URL-nya di bagian deskripsi, atau klik icon di pojok kanan atas layar. Dan pada episode kali ini, kita akan ngebahas gimana caranya para miners bisa mendapatkan penghasilan dari Bitcoin. Nggak perlu basa-basi lagi, yuk kita simak bersama episode kali ini. Episode terbaru dari Nos ID. Coba deh kalian bayangin, ada sebuah koin yang tidak terbuat dari emas atau perak. Malahan koinnya sama sekali nggak berwujud, tapi punya nilai kurs sampai ratusan juta rupiah per koinnya. Bayangin tuh, berapa banyak mie instan yang bisa kita beli dengan bermodal satu koin saja. Seperti itulah kondisi Bitcoin, sebuah mata uang digital yang sangat berbeda dengan mata uang fisik, seperti rupiah atau dolar. Karena nggak punya bentuk fisik, kita juga nggak bisa nabung Bitcoin dengan modal celengan. Berbeda dengan rupiah yang pencetakannya diatur oleh peruri dan peredarannya diatur oleh Bank Indonesia. Bitcoin tidak memiliki badan yang mengatur pencetakan dan peredarannya. Otomatis nggak ada pihak yang bisa membatasi transaksi Bitcoin antara satu orang dengan orang yang lain. Sekilas kelihatannya Bitcoin asik banget dipakai sebagai pengganti mata uang, karena sifatnya rahasia dan aman dari intervensi oleh pemerintah atau badan hukum lainnya. Tapi karena alasan yang sama, Bitcoin juga bisa dengan mudah digunakan sebagai media penipuan, pemerasan, pendanaan kriminalitas, dan berbagai macam transaksi ilegal lainnya. Terus, kalau Bitcoin bisa digunakan dengan sangat bebas dan gak ada badan yang bisa mengatur, gimana caranya Bitcoin bisa berfungsi sebagai mata uang? Bitcoin sendiri tidak akan bisa eksis dan berfungsi dengan baik tanpa adanya jaringan peer-to-peer. Jaringan ini adalah jaringan yang terbentuk antara para pengguna Bitcoin yang ada di seluruh dunia. Berbeda dengan YouTube, yang membutuhkan server agar para pengguna bisa mengakses layanannya. Bitcoin tidak memusatkan operasinya di sebuah server, tapi jaringan Bitcoin akan membagi operasinya kepada seluruh pengguna Bitcoin. Di dalam jaringan peer-to-peer Bitcoin, selain melakukan transaksi Bitcoin, para pengguna juga bisa memposisikan diri mereka sebagai anggota peer yang melakukan verifikasi transaksi. Ya, mirip-mirip teller bank gitu deh. Orang-orang yang memposisikan diri sebagai petugas pengesahan EKTP, maksudnya pengesahan transaksi Bitcoin ini, disebut juga sebagai miners atau tukang tambang. Selain melakukan verifikasi transaksi, mereka juga bertugas menjaga catatan pembukuan dari semua transaksi Bitcoin yang ada di dunia. Secara singkat, para miners inilah yang menjaga agar layanan Bitcoin tetap dapat beroperasi dan transaksinya dapat berlangsung dengan lancar. Pembukuan transaksi Bitcoin sangat mirip dengan pencatatan transaksi ala bank yang ada di dunia nyata. Bedanya, catatan transaksi Bitcoin tidak tersentralisasi di satu tempat, tapi disebar ke seluruh miner yang tersebar di berbagai belahan dunia. Sistem pencatatan transaksi yang terdistribusi inilah yang membuat Bitcoin susah dipalsukan. Karena setiap transaksi yang ada selalu dicatat di berbagai lokasi dan disusun dengan penyandian yang sangat solid. Sehingga jika kita ingin menduplikat Bitcoin dengan cara memalsukan catatan transaksi, kita nggak bisa melakukannya hanya dengan memalsukan satu catatan saja. Tapi, kita juga harus memalsukan semua catatan di mana transaksi kita didaftarkan. Dan hal ini hampir nggak mungkin dilakukan karena setiap transaksi dan catatan yang ada disandikan dengan metode enkripsi yang disebut dengan hash function. Inilah kenapa Bitcoin dan teman-temannya seperti Litecoin, Ethereum, Dogecoin, dan lain sejenisnya disebut juga sebagai cryptocurrency. Cryptocurrency sendiri berasal dari gabungan kata kriptologi dan currency, atau secara harfiah bisa diterjemahkan sebagai mata uang yang tersandikan. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa itu Bitcoin dan bagaimana cara kerjanya? Ketika kita mendaftarkan diri ke dalam jaringan Bitcoin, maka kita harus membuat sebuah dompet digital yang disebut dengan wallet untuk menyimpan Bitcoin kita. Pada saat pembuatan wallet, maka sistem Bitcoin secara otomatis akan memberikan dua macam kode identitas kepada wallet kita, yaitu kode pribadi dan kode publik. Kode identitas wallet ini nantinya akan digunakan dalam setiap proses transaksi. Nah, setelah kita memiliki wallet, maka kita harus mencari balance atau saldo untuk mengisi wallet kita.
Bisa dengan cara membeli melalui cryptocurrency exchanger, atau kita juga bisa memperoleh Bitcoin melalui proses mining. Ketika kita melakukan suatu transaksi, misalnya kita membeli produk fashion kekinian dengan menggunakan Bitcoin, maka data transaksi yang berupa identitas wallet kita, berupa kode wallet pribadi dan nominal transaksi, akan dikirim ke alamat wallet milik si penjual. Tapi, penjual tersebut tidak akan mendapatkan pembayaran kita sebelum seluruh datanya diverifikasi. Di saat yang bersamaan, data publik yang berupa kode publik wallet kita dan wallet si penjual, serta kunci enkripsi publik dari kedua wallet akan dikirim ke jaringan Bitcoin untuk diverifikasi atau disahkan dan dicatat di dalam jaringan. Sebelum melalui rangkaian verifikasi, data transaksi kita akan ditempatkan di dalam sebuah antrian yang disebut dengan pool. Data transaksi kita yang sudah berbentuk kode terenkripsi atau disebut juga sebagai hash akan diproses oleh peer network sesuai dengan urutannya di dalam antrian. Dan disinilah para miner atau tukang tambang beraksi. Orang-orang ini biasanya memiliki komputer khusus yang digunakan untuk mengolah hash Bitcoin secara otomatis. Komputer-komputer miner yang terhubung dengan pool antrian transaksi akan memproses rangkaian rumus matematika yang disebut dengan hash function untuk memastikan apakah kode hash yang ada di antrian cocok dengan data transaksi yang kita kirim. Kalau ternyata cocok, maka data transaksi akan dimasukkan ke dalam susunan catatan transaksi yang disebut sebagai blok. Masing-masing blok catatan akan tersambung satu sama lain, dan setelah satu blok diverifikasi, tidak akan ada cara untuk mengubah blok tersebut dan blok sebelumnya. Inilah yang membuat Bitcoin menjadi sangat aman, karena catatan pembukuannya tidak bisa dimodifikasi. Ketika proses verifikasi selesai, maka status verifikasi akan dikirimkan ke masing-masing orang yang bertransaksi, sehingga penjual kaos kekinian pun bisa mendapatkan pembayaran dari kita. Tapi nggak cuma itu loh, miner yang berhasil menyelesaikan satu blok transaksi akan dihadiahi dengan Bitcoin. Beberapa Bitcoin baru akan dihasilkan oleh jaringan peer-to-peer Bitcoin dan secara otomatis dimasukkan ke dalam wallet miner tersebut. Inilah kenapa mereka disebut sebagai miner atau tukang tambang. Karena orang-orang ini bisa kita ibaratkan sebagai penambang emas. Bedanya kalau penambang emas menggunakan kapaknya untuk memecah bongkahan batu hingga menemukan butiran emas, para miner Bitcoin menggunakan komputernya untuk mengolah hash transaksi demi memverifikasi transaksi, mencatatnya, dan mendapatkan Bitcoin baru sebagai imbalannya. Tapi jangan salah, melakukan kalkulasi hash membutuhkan kemampuan komputasi yang jauh lebih hebat daripada sekedar nonton YouTube, nyampah di media sosial, atau mainan Dota dan cloningannya. Ketika komputer berusaha menyelesaikan kalkulasi hash, ibaratnya mereka lagi kerja keras banting tulang, dan konsumsi listriknya pun sangat tinggi. Inilah kenapa para miner menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk membayar tagihan listrik yang jumlahnya cukup fantastis. Selanjutnya, miner Bitcoin bisa menukarkan Bitcoin yang mereka dapatkan melalui cryptocurrency exchanger yang menerima Bitcoin menjadi kurs mata uang real. Dan melalui proses inilah para miner akan mendapatkan penghasilan mereka. Nah, selain itu, miners dan money changers Bitcoin juga bisa menjual stok Bitcoin mereka kepada pengguna lain yang membeli Bitcoin dengan mata uang real. Sehingga orang-orang yang nggak pengen capek-capek mining dan cuma pengen belanja pakai Bitcoin, nggak perlu susah-susah untuk dapetin Bitcoinnya. Tinggal beli aja lewat money changer atau miner-miner Bitcoin, tentunya dengan harga kurs yang lebih tinggi. Inilah kenapa miners punya peranan yang sangat penting dalam jaringan peer-to-peer Bitcoin. Karena selain memproses dan mencatat seluruh transaksi Bitcoin, mereka juga menjaga agar jaringan Bitcoin tetap beroperasi dengan baik.